Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Baik, kami dari kelompok 2 analisis real akan mempresentasikan materi ruang matriks. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini ada Nika De Arya Satya Dewi dengan NIM 21130111020. Kemudian ada Koma Agus Adi Sukrawan dengan NIM 21130111030. Selanjutnya ada Niputu Nia Cipta Dewi dengan NIM 21130111075. Dan saya sendiri Putu Bintang Devira Putri Harmawan dengan NIM 21130111093. Baik, ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian ruang matriks umum, yang kedua ada ruang pseudomatriks, yang ketiga ada bola di ruang matriks, dan yang keempat ada ruang matriks kompak. Baik, untuk pertama kami akan membahas pengertian ruang matriks. Ruang matriks adalah himpunan yang memiliki definisi jarak antara elemen. Matriks pada X adalah sebuah fungsi yang didefinisikan pada X yang mendefinisikan jarak antara dua titik pada X. Ruang matriks merupakan salah satu konsep yang penting dalam bidang analisis. Hal ini dikarenakan konsep ruang matriks banyak digunakan dalam pembahasan konsep-konsep analisis yang lain dan juga digunakan di bidang aplikasi. Sebagai contoh, pembahasan konsep limit pada himpunan bilangan real menggunakan nilai mutlak untuk menyatakan jarak antara titik X dan Y. Peranan nilai mutlak ini dapat diperluas dengan matriks. Kemudian ada sifat-sifat dari ruang matriks. Matriks pada bilangan real, R didefinisikan sebagai berikut. Dx, Y sama dengan mutlak X min Y dengan X, Y elemen real. Jika X sama dengan R kuadrat dengan koordinat X sama dengan X1, X2 dan Y sama dengan Y1, Y2, maka suatu matriks dapat didefinisikan sebagai berikut. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ruang pseudometri. Yang pertama, definisi. Diberikan sembarang himpunan tak kosong X, fungsi D, X kali X maka R yang memenuhi sifat-sifat metrik kecuali sifat Dx, Y sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Maka X, D disebut ruang pseudometrik. Yang kedua, adapun contoh-contoh dari ruang pseudometrik. Contoh pertama, jika X adalah himpunan semua barisan yang konvergen dan limit X sama dengan limit X, N sama dengan U, limit Y sama dengan limit Y, N sama dengan V. Dengan Dx, Y sama dengan mutlak U kurang V, maka S, D adalah ruang pseudometrik. Lalu, contoh yang kedua, misalkan X, Y elemen R, didefinisikan Dx, Y sama dengan mutlak X kuadrat tambah Y kuadrat, maka dapat ditunjukkan bahwa R, D adalah ruang pseudometrik. Itulah tadi mengenai ruang pseudometrik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Bola di ruang metrik. Definisi 2.3.1. Diberikan ruang metrik XD untuk sekarang A elemen X dan konstanta R lebih besar daripada 0. Himpunan pertama, NRA sama dengan himpunan X elemen X D XA kurang dari R, disebut persekitaran atau neckbore, titik A dengan jari-jari R. NRA sering pula disebut bola terbuka atau open ball dengan titik pusat A dan jari-jari R. Sedangkan SRA sama dengan himpunan X elemen X D XA kurang dari R, disebut luasan bola atau sphere dengan titik pusat A dan jari-jari R. Dan untuk himpunan NRA sama dengan NRA union SRA disebut bola tertutup dengan titik pusat A dan jari-jari R. Contoh 2.3.2. Diberikan ruang metrik RD dengan DXY sama dengan X min Y untuk sebarang A elemen R dan konstanta real R lebih besar daripada 0. Bola terbuka, luasan bola, dan bola tertutup berturut-turut. NRA sama dengan himpunan X elemen R, D, XA sama dengan X min A lebih kecil daripada R, sama dengan A min R, A plus R. SRA sama dengan X elemen R, DXA sama dengan X min A,
kurang dari R sama dengan A min R, A plus R. NRA sama dengan NRA union SRA sama dengan himpunan X elemen R DXA sama dengan X min A lebih kecil dari sama dengan R sama dengan A min R, A plus R. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi ruang metrik kompak. Yang pertama adalah definisi 2.4.1. Ruang metrik X dikatakan lengkap apabila setiap baris kausi di X konvergen di X. Adapun buktinya adalah ambil Xn sebarang barisan kausi di A. Karena A subset X, maka Xn berada di X. Karena X lengkap, maka barisan Xn konvergen ke X kecil, elemen dari X kapital. Selanjutnya, karena Xn barisan di A, maka X titik limit dari A. Karena A himpunan tertutup, maka X elemen dari A. Jadi, barisan kausi Xn konvergen di A. Ini mengakibatkan selang terbuka A, D ruang metrik lengkap. Selanjutnya adalah definisi 2.4.2. Diberikan X, D suatu ruang metrik. Didefinisikan bahwa A subhimpunan dari X terbatas jika dan hanya jika terdapat bilangan positif M sehingga D selang terbuka X, Y kurang dari atau sama dengan M untuk setiap X, Y elemen dari A. Jika A terbatas, didefinisikan diameter dari A sebagai diameter A sama dengan sub D X, Y di mana X, Y elemen dari D. Jika A tidak terbatas, ditulis A sama dengan tak terhingga. Selanjutnya adalah definisi 2.4.3. X, D suatu ruang metrik. Himpunan A subset dari X disebut terbatas total jika diberikan epsilon lebih dari 0. Terdapatlah sejumlah berhingga himpunan A1, A2 sampai AN di X dengan diameter AK kurang dari epsilon di mana K sama dengan 1, 2, 3 sampai N sehingga A subset dari U, AK dari K sama dengan 1 sampai N. Dan terakhir adalah definisi 2.4.4. Ruang metrik X, D disebut kompak apabila X, D ruang metrik lengkap dan terbatas total. Sekian presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Om Santi 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 Om.